Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, today kelas 9 kita udah masuk ke bab baru. Jadi kemarin kan kita udah udah selesai ulangan, udah habis ulangan di chapter 8. Nah, hari ini kita mau masuk ke bab 9. Oke. Nah, di bab 9 ini kemarin yang belum ulangan segera dikumpulkan ya, jangan menunda-nunda pekerjaan, oke? Kenapa? Soalnya kalau misal sekali tugas kalian gak ngumpulin, nanti kalian bisa lupa atau di minggu selanjutnya tambah numpuk gitu loh tugasnya kalian. Jadi kan kalian susah sendiri juga kalau misal tugasnya numpuk. Karena kalau tugas numpuk itu udah mulai malas mengerjakan. Jadi lebih baik dicicil. Jadi setiap hari tugas dikumpulkan. Seperti itu. Oke. Wait. Bentar. Tadi karena masuk editing jadi ulang dari awal. Sorry. Sebentar. Wait. Oke, nih. Chapter 9. Oke. What is it? Jadi di chapter 9 ini kita nanti mau belajar tentang report text. Oke. Report text. Ini dia. Nah, report text ini nanti, jadi di report text ini nanti kita mau belajar tentang teks-teks yang mendeskripsikan sesuatu, tapi bukan deskriptif teks ya. Jadi kalau deskriptif teks itu kan mendeskripsikan sesuatu secara terperinci. Nah, sedangkan report teks ini menjelaskan sesuatu secara general atau secara umum. Jadi misalnya kalau deskriptif teks itu kita mendeskripsikan kucingku atau kucing temanku. Jadi satu kucing itu jadi secara detail tentang kucingnya temanku atau kucingku, kucing peliharaanku. Nah, kalau di report text ini kita nanti mendeskripsikan tentang kucing gitu. Jadi itu secara general. Jadi di report text kita mendeskripsikan secara general, misal tentang kucing atau nanti tentang hewan sapi atau kerbau seperti itu, atau mendeskripsikan misalnya tentang negara atau tentang pohon, terus tentang mawar gitu. Jadi report text itu mendeskripsikannya secara general. Kalau deskriptif text itu mendeskripsikannya secara detail gitu. Jadi ke satu yang sudah ditunjuk gitu kalau deskriptif text istilahnya. Jadi tentang kucing ya berarti kucing yang mana sih? Kucingku apa kucingmu yang dideskripsiin di deskriptif text gitu. Cuman kalau report text berarti yang dideskripsikan adalah kucing. Ya udah, kucing berarti semua kucing secara general dideskripsikan dalam report text. Oke. Nah, tujuannya di sini adalah to obtain, untuk mendapatkan dan membagikan informasi tentang sesuatu, tentang hewan, kemudian tentang natural phenomena, itu fenomena alam seperti itu, terus fenomena sosial, agar mendapatkan pengetahuan umum tentang mereka. Jadi di sini nanti tujuannya kita untuk mendapatkan atau membagikan informasi mengenai sesuatu, hewan atau fenomena alam, fenomena sosial, agar kita mendapatkan pengetahuan umum mengenai hal-hal tersebut. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama adalah buffalo. Saya besarin dulu. Oke. Buffalo. Coba kita baca ya. Buffalo. Tahu ya buffalo itu hewan apa? Buffalo, kerbau. Buffalo are big, strong, dark-colored mammals with huge horns. Jadi kerbau adalah hewan mamalia yang besar, kuat, dan berwarna gelap. With huge horns, dengan
tanduk yang besar. Horns itu tanduk. Kemudian African buffalo live in herds of several hundred. Kerbau Afrika itu hidup di herds, itu kayak kumpulan atau kawanan gitu. Jadi kerbau Afrika itu hidup dalam kumpulan atau kawanan beberapa ratus. Jadi kawanannya itu banyak gitu. Buffalo Afrika itu hidup di dalam kawanan yang banyak. Usually near water, biasanya dekat sama air. As they love to wallow in mud, karena mereka suka wallow, ini berkubang. Jadi kayak berkubang ya, kecehan kayak gitu. Jadi karena mereka suka hidup atau kecehan di lumpur, jadi mereka hidup dekat air, biasanya seperti itu. Kemudian African buffalo have very bad tempers. Kerbau Amerika memiliki temperamen yang sangat buruk, bad tempers. So humans have never managed to tame them. Jadi orang-orang itu tidak pernah bisa menjinakkan mereka. Kemudian ini, water buffalo are found in the wetter areas of Asia. Kerbau yang hidup di dekat air itu atau yang di air ditemukan di area yang lebih basah di Asia. Wetter itu lebih basah, di area yang lebih basah di Asia. Few are found in the wild now, and they are mostly kept as farm animals. Sedikit dari mereka ditemukan di alam liar, dan mereka kebanyakan dipelihara sebagai hewan perkebunan. Hewan perkebunan seperti itu. Hewan perkebunan atau farm animals tuh kayak hewan yang membantu membajak kayak gitu. Terus water buffalo have been domesticated for 3,000 years. Kerbau air itu sudah dijinakkan selama 3.000 tahun. Kemudian they are used to pull carts and plows. Mereka digunakan untuk mereka digunakan untuk menarik atau mendorong kereta. Pull itu menarik apa mendorong ya? Saya suka bingung itu. Pull menarik atau mendorong? Pull itu menarik. Oke, menarik. Jadi pull menarik. Jadi buffalo air itu digunakan untuk menarik kereta, carts, and plows. Plows itu bajak. Yang buat bajak itu. Jadi untuk menarik kereta dan bajak, yang untuk membajak. But they can be kept for their meat, milk, and hides. Tapi mereka juga bisa dipelihara untuk mendapatkan, jadi pemeliharanya nanti untuk mendapatkan meat, daging, milk, susu, and hides, dan kulitnya. Jadi kulit kerbau kan juga berguna ya. And then only a few survive in the wild in Asia. Jadi hanya sedikit aja kerbau yang bisa survive, yang bisa hidup di alam liar di Asia. Tetapi buffalo are released to run free in the swamps of the Northern Territory of Australia. Tetapi kerbau dilepaskan untuk berlari bebas di rawa-rawa di wilayah Northern itu utara, di wilayah utara Australia. Jadi kalau di Asia, di alam liar di Asia itu cuman sedikit yang bisa survive, tapi kalau di Australia itu mereka dilepaskan biar mereka bisa free lari-lari gitu, biar lari-lari bebas di rawa-rawa di daerah utaranya Australia kayak gitu. Jadi ini dari sini, dari sini knowledge atau pengetahuan yang kita dapat adalah tentang kerbau. Jadi kita tahu kerbau itu hewan seperti apa. Udah ada deskripsinya kan ya di sini tadi. Deskripsikan kerbau itu hewan yang seperti apa. Oh, hewan yang besar, kuat,
dan lain sebagainya. Terus kita juga tahu kerbau itu hidupnya di mana. Oh, kerbau itu hidupnya kebanyakan mereka suka di air karena mereka suka berkubang di lumpur. Terus mereka juga hidupnya bergerombol, jadi kawanan-kawanan kerbau yang banyak kayak gitu. Terus karakteristiknya kayak gimana sih? Karakteristik kerbau itu tadi yang dia bad tempers, jadi susah dijinakan oleh manusia kayak gitu. Oh, terus kegunaannya apa nih? Di sini juga ada pengetahuan tentang gunanya kerbau. Kegunaannya mereka bisa buat menarik kereta, menarik bajak, membantu membajak gitu ya. Terus habis itu bisa juga mereka digunakan dagingnya, susunya, dan juga kulitnya gitu. Jadi di sini kita dapat pengetahuan tentang kerbau. Oke. Kemudian next kita ke contoh report text selanjutnya. Oke. Di sini ada bat. Bat tahu ya, dari gambarnya juga kita tahu. Bat ini adalah kelelawar. Bat. Bats have big ears, furry bodies, and wings like leather. Kelelawar memiliki telinga yang besar, terus furry bodies tuh bodinya berbulu lembut kayak gitu, and wings like leather, dan sayap yang seperti kulit, jadi sayapnya tebal. They are nocturnal mammals. Mereka adalah hewan mamalia yang hidup hidup malam hari ya. Jadi nocturnal itu jadi di malam dia melek, tapi di pagi atau di siang dia tidur. Itu namanya nocturnal. Jadi kalau kalian nggak tidur malam, kalian sukanya tidurnya pagi atau siang, berarti kalian nocturnal. Oke, seperti kelelawar. Tapi terus capek ya biasanya kalau kayak gitu. Kalau kita sih ya sebagai manusia biasanya kalau nggak tidur malam pasti loyo gitu kalau pagi. Oke, sekarang hewan mamal. Kalian tahu ya hewan mamal tuh hewan apa? Jadi mammals atau mamalia, hewan mamalia itu adalah hewan, banyak ciri-cirinya hewan mamalia. Di pelajaran IPA juga pasti kalian udah dapat kan? Nah, salah satu ciri-cirinya hewan mamalia adalah mereka melahirkan. Jadi mereka melahirkan anak, bukan bertelur tapi melahirkan. Kan ada beberapa hewan yang bertelur dan melahirkan. Nah, hewan mamalia ini adalah hewan yang melahirkan. Jadi kelelawar ini kalau dia berkembang biak dengan melahirkan, bukan dengan bertelur. Gitu. Okay? Next. This means they sleep in caves and attics during the day and fly out to feed at night time. Nah, ini tadi nocturnal. Nocturnal, this means artinya, jadi this tuh ke arah nocturnal itu tadi ya. Artinya, nocturnal itu artinya mereka tidur di gua-gua atau di loteng-loteng selama the day. During the day itu selama hari-hari terang kayak gitu, selama pagi atau siang hari. And fly out to feed at night time, dan terbang untuk mencari makan di malam hari. Kemudian sini, bats are the only mammals that can fly. Kelelawar adalah satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang. They are very fast and acrobatic. Mereka sangat cepat dan akrobatik. When they chase after insects, they twist and turn in mid-air. Jadi waktu mereka mengejar serangga, mereka mengejar serangga gitu, they twist and turn in mid-air. Jadi twist tuh kayak apa ya? Istilahnya kayak bisa ini nikung-nikung kayak gitu. Jadi bisa megol-megol. Jadi mereka terbangnya nggak yang lurus-lurus aja, tapi bisa nikung-nikung kayak gitu. And turn berbelok gitu di udara. Jadi di udara mereka bisa belok-belok gitu karena mereka akrobatik tadi kan. Mereka cepat dan akrobatik, jadi mereka bisa muter-muter megol-megol gitu di udara. And then bats use sound to catch insects in the darkness. Kelelawar menggunakan suara untuk menangkap serangga di kegelapan. They send out high-pitched squeals that humans cannot hear. Jadi mereka mengirim squeals tuh kayak dengkingan atau pekian kayak gitu, yang high pitch, yang tinggi, tapi orang tidak bisa mendengarnya. The echoes that bounce back tell the bats exactly where they will find their prey. Jadi echoes itu kayak gemanya. Jadi karena suaranya dia tinggi, nah gemaannya itu kan kalau suara tinggi pasti menggema ya. Nah,
gemaan suaranya itu, that bounce back yang balik, jadi gemanya balik kayak gitu, memberitahu kelelawarnya itu di mana tepatnya mereka akan menemukan mangsanya. Prey itu mangsa. And then flying foxes or fruit bats, jadi ini nama lainnya bat. Jadi bats atau kelelawar itu ada yang dikenal sebagai kelelawar buah atau nama lainnya flying foxes. Flying foxes or fruit bats are large bats that live in tropical Africa. Jadi ini flying fox sama fruit bats ini salah satu atau salah duanya jenis dari kelelawar kayak gitu. Flying foxes atau fruit bats, kelelawar buah, kelelawar yang suka makan buah itu adalah kelelawar yang besar yang hidup di daerah tropis di Afrika dan Asia. They mainly eat fruit. Mereka makanan utamanya adalah buah. Flying foxes are important because they help to spread the pollen and seeds of many plants. Jadi flying foxes itu berguna atau penting karena mereka membantu untuk to spread, untuk menaburkan the pollen. Pollen itu benang sari atau serbuk sari, and seed itu biji. Jadi mereka berguna untuk menaburkan benang serbuk sari dan biji dari berbagai macam tumbuhan kayak gitu. Nah, di sini report text yang kedua ini kita bisa belajar, kita dapat pengetahuan tentang kelelawar. Nah, kita tahu nih kelelawar itu apa sih? Kelelawar itu hewan yang memiliki telinga besar, terus tadi badannya seperti apa, berbulu halus, terus sayapnya seperti kulit yang tebal kayak gitu. Terus juga karakteristiknya gimana? Karakteristiknya dia berarti hidupnya di malam hari. Terus setelah itu dia hewan mamalia juga. Dia jadi satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang. Terus tadi ada lagi mereka bisa twist and turn in mid-air gitu. Jadi mereka sangat cepat dan akrobatik terbangnya. Terus mereka cara menangkap mangsanya melalui suara tadi ya kan. Terus jenisnya tadi apa aja? Ada flying foxes and fruit bats itu tadi. Jadi di sini kita dapat knowledge atau pengetahuan tentang bat atau kelelawar. Bat. Bacanya bat ya. Jadi agak mau ke huruf A. Bat, tapi mau ke A. Bat. Gitu. Nah, di sini ini penjelasannya. Tadi yang buffalo yang udah kita baca tadi. Oke, main idenya. Jadi main idea itu ide utamanya di report text itu adalah ada beberapa. Jadi main idenya yang utama yang di awal biasanya gitu. Jadi main idea itu yang ada di awalnya biasanya seperti itu. Di main idea itu ada spesies. Oke. Spesiesnya apa? Oke. Spesies buffalo are big, strong, dark-colored mammals with huge horns. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi dari ini ya, dari teks yang buffalo tadi, main idenya yang pertama adalah spesies. Jadi spesies ini adalah seperti apa ya? Ciri utamanya gitu. Jadi ciri utama dari objek yang sedang diceritakan. Kan ini buffalo. Jadi ciri utamanya buffalo apa sih? Buffalo itu besar, kuat, memiliki warna yang gelap dan hewan mamalia dengan tanduk yang besar kayak gitu. Itu ciri utamanya buffalo. And then detailed facts. Jadi fakta-fakta mendetail. Itu ada satu, dua, 3, 4, 5. Oke, jadi ada 5 fakta yang mendetail. Yang pertama adalah habitat. Habitat itu adalah habitatnya atau tempat tinggalnya. Jadi di teks tadi dijelaskan water buffalo are found in the wetter areas. Jadi dia ditemukan di area yang lebih basah. Terus beberapa ditemukan di
alam liar. Terus yang ketiga, beberapa bisa hidup di alam liar di Asia. Kemudian yang keempat, buffalo itu kalau di Northern Territory Australia tadi, mereka dibebaskan untuk free gitu. Jadi di habitat biasanya menggunakan bahasa atau kata kerja found, they are found, yaitu dia ditemukan, mereka ditemukan, atau they live, atau they survive, kayak gitu. Jadi pakai kata kerja itu masuknya ke habitat. Okay? And then habits, yang kedua habits. Habits itu adalah kebiasaan. Okay? Di sini faktanya dari buffalo itu habitsnya ada 2. African buffalo live in herds of several hundreds, usually near water. African buffalo hidup berkawanan, berbanyak gitu, dan biasanya di dekat air. Yang kedua, mereka suka berkubang di lumpur. Nah, tadi kan saya bilang kalau di habitat biasanya ada kata kerja live. Lah ini Miss, yang habits kok juga ada kata kerja live? Ya, di sini African buffalo atau kerbau Afrika itu hidup bergerombol. Nah, itu bukan habitat ya. Habitat tuh lebih ke tempat tinggalnya. Walaupun tadi di kata kerja live bisa masuk ke habitat, tapi berarti ini juga bisa masuk ke detail facts yang habits, karena lanjutan kalimat belakangnya ini tidak menunjukkan habitatnya. Jadi kalau habitat tuh lebih ke tempat tinggalnya yang seperti apa. Kalau habits tuh lebih ke kebiasaannya, karena ini kebiasaannya berkumpul, dia hidup berkumpul, bergerombol gitu kan, berarti dia lebih ke kebiasaan daripada ke tempat hidupnya atau habitatnya gitu. Jadi habits itu kebiasaan yang dilakukan. Okay? Next, yang ketiga itu physical characteristics. Physical characteristics maksudnya adalah karakteristik secara fisik. Secara fisik itu bentuknya seperti apa? Nah, ini disebutkan secara fisik buffalo seperti apa. Yang keempat, emotional characteristics. Emotional characteristics itu adalah sifatnya atau karakteristik yang tidak nampak gitu. Jadi nggak nampak secara langsung gitu. Ini ada 2. Tadi yang buffalo have very bad tempers, yang punya temperamen buruk, terus susah di manage atau susah dijinakkan, sama yang buffalo sudah dijinakkan 3000 tahun. Dijinakkan selama 3000 tahun. Yang di atas, gini Miss, kenapa yang di atas katanya susah dijinakkan, kok yang di bawah dijinakannya udah 3000 tahun? Itu ya kayak kontradiksi gitu ya kalimatnya. Tapi kalau menurut saya, jadi maksud dari kalimat ini adalah yang kalimat pertama itu karena dia bad tempers atau temperamennya buruk, jadi susah dijinakkan oleh manusia. Di sini maksudnya adalah seperti hewan peliharaan kucing atau anjing gitu kan, biasanya walaupun kita nggak boleh memelihara anjing ya, tapi beberapa orang ada yang memelihara anjing, jangan anjing deh, contohnya kucing aja, kucing atau kelinci gitu kan, mereka bisa dijinakkan sama manusia ya, mereka bisa dipelihara, kayak dielus kayak gitu, dibuat mainan, dibuat temen kayak gitu kan bisa. Nah, kalau sedangkan kerbau ini dia nggak bisa kayak diajak dipelihara buat bener-bener diajak main gitu, kayaknya nggak bisa karena dia temperamennya buruk. Menurut Miss Intan kayak gitu kalimat yang pertama. Nah, kalimat yang kedua, water buffalo have been domesticated for 3000 years, itu maksudnya sudah dijinakkan selama 3000 tahun. Mungkin ya, ini mungkin jadi water buffalo itu sudah dijadikan kayak di farm tadi, di perkebunan, jadi udah difungsikan, dijinakkan ini sebagai difungsikan selama 3000 tahun. Jadi udah selama 3000 tahun ini buffalo tuh sudah digunakan oleh manusia gitu. Jadi bukan dijinakkan buat yang dipelihara di rumah, tapi dijinakkan untuk dipelihara sebagai pembajak sawah, terus tadi menarik kereta kayak gitu. Oke. Kemudian yang kelima, fakta yang kelima adalah function, fungsinya. Nah, di sini dijelaskan. Tadi juga udah dari teksnya, fungsinya apa aja sih? Fungsinya itu untuk hewan perkebunan tadi udah, ini hewan farm animals, hewan perkebunan. Terus they are used, mereka digunakan juga untuk menarik kereta dan pembajak. Terus mereka juga digunakan atau dipelihara untuk digunakan dagingnya, susunya, dan juga kulitnya gitu. Ini contohnya.
Gampang ya insya Allah. Nah ini tadi yang bad. Sama main idenya di spesies tadi adalah ciri umumnya. Ciri umumnya tadi nocturnal mammals, oke. Terus the only mammals that can fly. Terus juga flying foxes or fruit bats are large bats that live in tropical Africa and Asia. Jadi bat tadi ciri utamanya ini ada 3. Kemudian detail facts-nya, fakta detailnya itu ini ada habitatnya, habits-nya, physical characteristic, emotional characteristic, sama function. Sama ya kayak yang tadi. Jadi habitatnya, hidupnya di mana? Dia hidupnya di gua, kebanyakan di gua sama di loteng. Terus habits, kebiasaannya, mereka kebiasaannya tidur di gua. Ini yang ada di habitat dimasukin lagi di habits juga nggak apa-apa, seperti ini contohnya. Yang nomor 1. Oke, kebiasaannya adalah mereka tidur di gua dan loteng. Terus mereka terbang di malam hari untuk mencari makan. Terus yang ketiga, mereka menangkap atau mengejar serangga. Terus yang keempat, mereka twist and turn di udara. Terus mereka menggunakan suara untuk menangkap serangga. Terus mereka mengirim suara yang tinggi untuk ini tadi menangkap mangsanya. Terus flying foxes mainly eat fruits, makanannya adalah buah. Terus physical karakteristiknya tadi, bentuk fisiknya seperti apa? Have big ears, furry bodies, and wings like litter. Terus they are very fast and acrobatic. Tuh. Kemudian emotional karakteristiknya no information. Jadi kalau nggak ada di teks, kalian tulis aja no information. Tidak ada informasi yang didapat gitu dari teks tersebut. Kemudian functionnya atau fungsi, flying fox are important because they help to spread and pollen the seeds of many plants. Jadi fungsinya adalah untuk membantu menaburkan tadi serbuk sari dan biji-bijian dari berbagai macam tumbuhan. Oke, sampai sini semoga paham, semoga kalian gak bingung. Karena ini simple sebenarnya bab ini, jadi insya Allah kalian gak kesulitan. Kemudian sekarang tugasnya kalian adalah ini ada 3 teks, dragonfly and damselfly, grasshopper, and then fish. Nah, tugas kalian adalah membuat seperti tadi. Yang ada detail information itu. Ada main idea, ada detail facts. Oke. Nah, karena ini cuma ada 3 teks, jadi saya buat kalian menjadi grup. Bentar. Nah, ini saya buat kalian menjadi grup-grup. Di teks yang pertama, di dragonfly and damselfly, ini adalah grupnya. Yang pertama ini Saudah, and then yang kedua Ayu, yang ketiga Sofi, yang keempat Rizky. Oke, jadi teks pertama itu kelompoknya Saudah, Ayu, Sofi, Rizky. Oke, kemudian teks yang kedua grasshopper. Kelompoknya adalah yang pertama yang pertama Ida, kemudian Hafsah, kemudian Jasmine. Nih. Kemudian yang fish itu Muflika, kemudian Zainab, kemudian Diva, sama Norma. Tuh, oke. Jadi ini tugasnya berkelompok. Dalam kelompok nanti kalian bisa berdiskusi. Ini kan saya videonya sekitar
30 menitan lah ya nanti. Jadi kalian setelah hari ini pokoknya berdiskusi sebisa kalian kapan, dikumpulkan hari ini. Jadi berdiskusi mengenai teks-teks kalian masing-masing, dibuat seperti tadi. Jadi ada main idea-nya, terus spesies, ciri utamanya apa, terus ada detail facts-nya, habitatnya, habits-nya, kebiasaannya, physical karakteristik, emotional karakteristik, terus function-nya buat apa. Kalau kalian nggak menemukan salah satu informasi di teks, berarti kalian tulis kayak tadi, no information available. Seperti itu, oke? Nah, kalian semuanya menulis sendiri-sendiri ya, jadi kalian berdiskusi, bekerja bareng, boleh pakai grup, boleh ya di grup sementara gitu. Nanti kalau udah selesai kalian bisa keluar, bisa dihapus grupnya. Jadi buat grup sementara buat hari ini, diskusi di grup, dikerjakan bersama-sama, saling membantu, saling mengajari satu sama lain. Setelah selesai semuanya mengumpulkan, jadi semua menulis, jadi nggak cuma satu tapi semuanya menulis. Oke, seperti biasa dikumpulkan, difoto, ditulis yang rapi, dikirim ke Miss Intan melalui WhatsApp. Oke, ditulis namanya kalian sama judulnya ini, judul teksnya kalian. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan Japri ke Miss Intan, dan tugasnya ini dikumpulkan hari ini. Oke, ingat jangan suka menunda-nunda pekerjaan karena nanti kalian sendiri yang susah atau bingung kalau misal pekerjaannya kalian numpuk seperti itu. Alright, I think that's all for today. Jangan lupa bekerja sama ya, ini saya suruh kalian bekerja sama, jadi saling mengajari satu sama lain, karena kalau kalian ngajarin ilmu kalian tuh nggak berkurang sama sekali, malahan ilmu kalian bisa bertambah setelah kalian ngajarin orang lain seperti itu. Oke, I think that's all for today. Jaga kesehatan, semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah, and tetap semangat, keep up the good work, tetap kerja keras, tetap rajin, jadi anak yang rajin, anak yang solehah. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.